Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Nanda, hari ini kita akan melakukan praktikum pembuatan media pembelajaran berbasis IT yang pertama ya. Nah, jadi salah satu medianya yaitu pembuatan media itu kita menggunakan aplikasi Makromedia. Nah, sebenarnya banyak alat-alat atau aplikasi yang bisa kita gunakan untuk membuat media. Nah, salah satunya makro ini ya. Nah, kita coba klik makromedianya, kita lihat fitur-fitur. Oke, kita tunggu aplikasinya. Nah, ini yang pertama ya. Nah, ini tampilan yang pertama dari Makromedia. Nah, di sini ada open ya, open a recent item ya. Nah, kalau di sini adalah file yang telah pernah kita bikin, kita bisa open di sini ya, kita bisa buka di sini. Nah, kalau di sini, nah itu pembuatan yang baru ya, makro yang baru. Nah, jadi ada flash dokumen, ada flash slide presentation. Nah, ini seperti apa? Seperti PowerPoint ya. Nah, kemudian banyak lagi ada seperti flash Java ya. Nah, tapi kita hanya klik flash dokumen saja ya. Nah, pastikan Anda klik flash dokumen. Kalau sudah tampilan awalnya seperti ini ya, tampilan awal ya. Nah, ini lengkap ya, ada fitur-fiturnya. Ibu sebenarnya ada modulnya untuk Nanda. Nah, ini cover modulnya. Nah, ini ada pengenalan makro ya, ini cara membukanya. Nah, ini cara membuka ya, ini fitur-fitur. Ya, ada fitur-fiturnya lengkap di sini ya. Nah, kalau kita lihat ya, ini yang pertama ada menu bar ya. Menu bar itu pada dasarnya sama seperti Word dan Excel. Namun isinya masing-masingnya berbeda ya. Nah, kemudian ada timeline. Nah, timeline ini itu berisikan layar ya, karena nanti pada Makromedia Flash itu kita harus harus mengatur layar. Kemudian ada scan ya, scan. Nah, scan 1 itu tempat kita, area kerja kita sekarang ya. Nah, kemudian ada ini, ada frame namanya ya. Nah, itu kan ketika kita arahkan muncul tulisannya frame. Nah, frame adalah sebuah pengaturan ya, sebuah pengaturan cepat lambatnya animasi ya. Kalau seandainya semakin panjang kita atur frame-nya, maka animasinya semakin lambat. Kalau semakin semakin pendek kita mengatur frame-nya, maka animasinya cepat. Mungkin seperti ini ya. Nah, gitu. Jadi cepat. Nah, gitu ya. Nah, kemudian di sini ada insert layer ya. Ini kan layar 1. Kita baru memiliki layar 1. Untuk menambah layar kita klik ini, insert layer. Lalu di sini ada add motion gate ya. Add motion gate itu menambah layar gate, tapi nanti kita pelajari pada materi berikutnya. Ini ada folder ya, menambah folder. Nah, lalu ini mengatur ukuran dari layar kita atau namanya stage. Nah, kalau bahasa orang pelukis namanya kanvas ya. Nah, jadi kalau kanvas itu kita melukisnya di area tempat yang putih ini. Kalau seandainya kita melukis di bagian yang abu-abu, maka otomatis gambar kita itu tidak terbaca. Nah, kalau agar terbaca, maka lukislah di bagian putih ini. Nah, gambarlah di sini, buatlah apa yang mau
akan dibuat. Nah, lalu kanvas ini kalau hilang ya, umpamanya ini ya, kalau hilang, contoh, nah tuh hilang, tidak ketemu kanvasnya. Maka caranya untuk menemukan kanvas kembali cukup kita tekan Ctrl 2 ya, Ctrl 2. Nah, otomatis dia muncul kembali ya. Nah, kanvasnya muncul kembali. Nah, lalu untuk mengatur ukuran kanvas kita bisa lihat di sini. Ya, tampilannya. Nah, maksudnya tampilan dari makro kita. Kalau 100%, nah kalau 50% segini ukurannya. Nah, yang bisa kita lihat di sini ya. Nah, tapi untuk kanvas sendiri ada cara mengaturnya. Mengatur dokumen kanvas namanya nanti ya. Nah, dokumen dokumen kanvas. Nah, kita perbesar coba dulu. Nah, ini ada color ya. Nah, color ini adalah mengatur warna dari animasi yang kita bikin, dari objek yang kita bikin ya. Nah, ada lengkap animasinya ya, ada lengkap. Nah, kemudian di sini ada library. Library itu sama seperti pustaka ya. Nah, jadi kalau pustaka pada makro ya, ketika kita bikin sebuah objek ya, umpamanya berupa simbol-simbol ya, kemudian ada gambar-gambar, maka dia akan muncul di sini ya, akan muncul di sini, kita tinggal klik. Nah, karena kita belum punya, maka di sini kosong ya. Nanti akan tertampil nanti gambar kita, apa contoh gambarnya di sini. Kemudian musik ada di sini, video ada di sini gitu ya. Nah, di sini ya kita bisa memperbesar, memperkecil ukuran layar kita. Di sini tinggal kita klik saja ini ya, ada panah. Nah, ini juga ya. Nah, kalau terlalu besar kita kecilkan. Nah, tuh. Nah, ini ya. Oke, untuk menyembunyikan kita tinggal klik saja panah yang di sini. Bersembunyi dia. Nah, di sini ada menu-menu. Nah, ada properties ya, properties. Nah, ini dokumen properties ya. Nah, jadi ketika kita klik pakai selection tool, ini namanya selection tool ya. Nah, kita klik layar ini, maka muncul dokumen propertiesnya. Nah, untuk ukuran layar kita bisa atur di sini, ini 400 kali 500 550 kali 400 pixel. Nah, kalau mau dijadikan sentimeter bisa, tergantung, terserah Nanda ya. Nah, untuk mengatur warna dari kanvas kita juga bisa atur ini. Ya, kalau kita mau warna biru, set warna biru, kemudian oke. Maka kanvas kita akan berubah warnanya menjadi warna biru. Kalau kita tidak mau, maka Ctrl Z. Nah, ya, kita tekan Ctrl Z ya, Ctrl Z untuk membalikan atau diunduh. Ya, atau diunduh. Nah, sebentar kita lihat dulu. Atau mau diganti saja warnanya langsung juga boleh di sini ya, kita rubah warnanya biru menjadi putih gitu ya. Nah, lalu di atas ini ada action ya. Ada action. Action ini adalah rumus-rumus. Nah, jadi nanti kita akan ada pembelajaran tentang rumus-rumus ya. Ada rumus sederhana, on the list, go to end play, rumus top ya. Nah, rumus yang paling top char itu adalah rumus membuat games atau permainan. Di modul telah Ibu lampirkan medianya, telah Ibu lampirkan cara membuat animasi permainan sederhana. Nanda bisa cobakan di sana ya.
Nah, lalu videonya juga ada, kalau Nanda mau nanti Ibu kirimkan ya. Nah, jadi kita karena belum butuh kita tutup. Lalu ini tools ya, toolbox ya, kotak tools. Nah, jadi kalau untuk menggambar pada makro ya, menggambar pada makro. Nah, maka kita butuh ini toolbox ya. Nah, ini ada selection tool. Kalau Anda lihat di sini di modul ya, semuanya lengkap ya. Oke. Nah, ini ada fitur-fiturnya ya. Anda bisa lihat di sini kegunaannya apa ya, selection tool gitu ya. Nah, kegunaannya apa? Nah, di sini lengkap. Nah, jadi Ibu contohkan ya, selection tool adalah untuk menyeleksi objek ya. Kalau yang ini subselection tool menyeleksi garis. Nah, lalu di sini free transform tool itu menyeleksi memperbesar, memperkecil ukuran objek. Nah, salah satu contoh, nah Ibu coba bikin sebuah objek kotak saja. Contoh ini ya. Nah, ini. Nah, lalu Ibu klik free transform ya, free transform, lalu gini. Nah, bikin seperti ini ya. Nah, kalau sudah dibikin seperti ini, nah kita bisa memperbesar, memperkecil ukurannya, memperbesar, memperkecil ya, memperkecil. Atau mau diputar juga boleh, tapi pastikan keadaan kursor seperti ini lalu kita putar. Gitu ya. Nah, kalau ini gradient form, nah transform, nah ini biasanya nggak pernah kita gunakan. Nah, yang ini membuat garis ya, kita klik lalu bikin garis. Ini ada namanya lasso ya. Lasso itu adalah menyeleksi ya, menyeleksi sama seperti tali lasso atau tali koboi ya. Nah, menyeleksi. Nah, sebentar di sini ada yang tertinggal subselection tool ya. Contohnya seperti ini, Ibu bikin sebuah lingkaran. Lalu Ibu klik subselection tool. Ibu klik garisnya. Nah, muncul kotak titik-titik. Lalu Ibu tarik titik-titiknya itu ke atas seperti ini. Ya. Nah, lalu yang ini juga Ibu tarik ya. Ibu tarik. Nah, jadi kegunaan dari ini subselection itu menarik garis ya, menarik garis kita, garis pinggirnya. Nah, kemudian lasso, kita masuk ke lasso. Lasso adalah untuk memilih objek tertentu yang kita inginkan ya, objek tertentu yang kita inginkan. Contoh ya, Ibu mau mengambil yang ini saja. Nah, lalu Ibu klik seperti ini. Sorry ya. Nah, Ibu klik seperti ini. Lalu Ibu klik tahan, tarik. Nah, atau Ibu mau ngambil yang di sini sedikit ini aja. Tuh. Lalu Ibu klik tahan, tarik. Nah, lasso itu memilih ya. Nah, di sini ada pen. Nah, pen tool, pena tool ya. Nah, jadi bukan pen tool untuk kepala, bukan. Nah, tapi ini pen tool. Nah, pena. Jadi, tapi fungsi dari penanya itu berbeda dengan pena pada umumnya. Contoh, kita kalau membuat garis itu maka garisnya akan bersambung-sambung seperti ini. Tuh. Nah, ini adalah fungsi pen tool. Kalau sudah kita klik selection, maka garis kita seperti ini. Lalu ada text tool. Text tool membuat sebuah teks. Nah, ini karena kita belum butuh, Ibu kecilkan, bikin teks ya. Nah, lalu bikin nama. Nah, nama kita terserah nama apa gitu ya. Nama Nanda boleh, nama pacar boleh ya. Nah, Ade Sri Madonna. Sorry, salah. Oke. Nah, ini nama.
membuat teks ya. Ini membuat lingkaran adalah untuk membuat lingkaran ya. Nah, namanya oval tool. Nah, ini rectangle tool untuk membuat sebuah kotak ya. Lalu pensil tool. Nah, ini pensil sama seperti pensil pada umumnya ya. Nah, pensil oke. Bisa kita atur juga kelenturannya. Kalau ini kan kotak-kotak ini ya bentuknya. Nah, bisa kita atur di sini. Ini option dari pensil kita dalam bentuk kotak-kotak, kita bisa ganti smooth. Nah, smooth maka sama seperti fungsi pensil pada umumnya ya. Nah, kalau dia kotak-kotak walaupun kita bikin sebuah lingkaran, nah ini akan sulit dia. Ya. Oke. Tuh. Nah, jadi banyak pengaturannya ya. Nah, lalu ada kuas ya, brush tool namanya. Nah, kuas ini fungsinya sama seperti kuas pada dasarnya ya. Kita tinggal ginikan ke layar ya. Kalau terlalu besar kita atur di sini. Nah, kita atur besar kecil ukuran kanvas. Nih, kalau kita mau yang kecil, nah tuh kanvas kita ukurannya kecil. Kalau mau kecil lagi bisa kita atur lagi kanvasnya ya. Tuh. Nah, kalau kita mau merubah bentuk kanvas, nah ini lingkaran. Nah, ini ada kotak pula bentuk kanvasnya. Ini ada berupa garis. Nah, nih kalau dicontoh, nah tuh. Nah, ya. Jadi ada macam-macam kanvas. Kalau sudah kita ke sini, ink bottle tool. Ya, ink bottle tool adalah merubah warna dari garis kita. Ya, dari ini garis merah ini ya. Nah, jadi kita bisa merubah warnanya. Contoh, ini kan untuk stroke ini adalah garis, Ibu ganti menjadi biru. Lalu Ibu klik ink bottle, lalu Ibu klik nih garisnya berubah, garisnya menjadi warna biru ya. Oke, itu adalah untuk garis. Kalau untuk paint tool, paint atau kaleng cat curah ini ya, nah itu merubah warna bidang ya. Nah, contoh Ibu ganti warnanya pink umpamanya ya. Nah, lalu Ibu klik ini ya, paint bucket tool, Ibu curahkan ke sini, diklik saja. Diklik ya, diklik. Nah, berubah dia warnanya. Ya. Oke. Nah, kemudian di sini ada eyedropper tool ya. Eyedropper itu adalah untuk mencek warna yang tadinya ada, tapi karena saking banyaknya warna kita nggak tahu itu warnanya yang mana gitu ya. Contoh yang hijau ini. Nah, contoh lihat, sebanyak ini warna kita nggak tahu ini warnanya warna yang mana gitu kan. Nah, maka kita aturlah, klik eyedropper, klik ini warna ini ya, warna hijau, lalu curahkan ke sini, maka otomatis warnanya sama. Nah, penghapus ya. Nah, penghapus, oke. Penghapus itu eraser tool. Fungsinya sama seperti penghapus ya, kita tinggal hapus apa yang mau kita hapus ya. Nah, kita mau hapus, silakan dihapus. Nah, satu hal, yang teks ini nggak bisa dihapus ya, nggak bisa dihapus. Kenapa? Cara menghapusnya berbeda. Nah, cara menghapus teks itu kita klik ini ya, selection tool, lalu klik teks, lalu tekan delete ya, tekan delete. Nah, kalau munculkan tekan Ctrl Z. Nah, contoh ini Ibu klik delete, kita salah mendelete ternyata, lalu kita tekan Ctrl Z ya, Ctrl Z. Ini ada namanya hand tool ya. Hand tool itu adalah menarik kanvas kita. Nah, kita mau agak geser ke atas seperti ini, geser ke bawah. Nah, umpamanya seperti ini ya. Kanvas kita sudah berada di sini, lalu kita tarik seperti ini ya. Kalau ini
zoom tool memperbesar dan memperkecil kanvas, tampilan kanvas kita. Contoh, ketika ibu klik, tambah besar. Nah, ternyata kita tidak tahu kanvas kita ukurannya seperti itu, ternyata besar. Kita ada bingung, mana kanvasnya. Maka untuk mengembalikan, jangan lupa tekan Ctrl 2. Ya, coba kita tekan Ctrl 2. Nah, ini sudah ya, sudah ada dia kanvasnya kembali. Nah, sekarang kita mencoba animasi dasar. Ya, nah di modul itu ada lengkap ya. Anda bisa lihat di sana, cara memotong ada di sana, teknik animasi ada di situ ya. Nah, ini teknik animasi. Ada animasi frame by frame ya, frame by frame. Nah, ini loncatan bola. Nah, sekarang kita cobakan loncatan bolanya. Nah, sebuah animasi dasar sederhana ya. Kita buka file baru. Caranya ada dua. Klik file lalu new ya. Atau kalau Anda mau cepet ya, Ctrl N lalu tekan enter. Ya. Nah, ini file yang pertama yang tadi kita punya, ini yang baru. Ya. Nah, sekarang kita mencoba membuat animasi sederhana dulu. Nah, sebelum itu, konsep sederhana dari media ini adalah setiap apa yang telah kita kerjakan lalu kembalikan kursor pada selection tool. Ya, nah jadi kalau sudah membuat lingkaran, kembalikan lagi ke selection tool. Setelah membuat teks, lalu kembalikan lagi ke selection tool gitu. Nah, kenapa demikian? Karena agar gambar kita nanti tidak terganggu, tidak rusak gitu ya. Nah, sekarang kita cobakan animasi memantul. Nah, sekarang ibu ambil sebuah lingkaran. Lalu warnanya ibu ganti gradasi warna yang ini ya, yang gradasi warna lingkaran. Ibu pastikan bekerja di tengah-tengah, tekan Ctrl 2. Lalu nah, ibu bikin lingkaran di sini ya. Nah, gradasi warnanya seperti ini, persis seperti bola ya. Nah, kemudian kembali lagi ke selection. Nah, setelah kita bikin, kita kembali ke selection. Nah, seperti itu untuk seterusnya ya. Nah, kalau sudah, kita masuk ke animasi berikutnya ya. Nah, ini kalau sudah bikin objek, ini langkah animasi ya. Pertama, bikin objek. Kedua, tentukan frame. Nah, maka kita umpamanya klik di frame 30. Kalau sudah diklik, ingat bukan angkanya tapi di bawah angka. Nah, kalau sudah hijau warna biru seperti ini, nah itu framenya sudah diklik. Nah ya, tentukan frame. Lalu langkah berikutnya tekan F6 pada keyboard. Ya, tekan F6 pada keyboard. Nah, kalau nggak bisa tekan F6, maka tekan F6 karena beberapa komputer itu ada yang tidak bisa menggunakan F6 langsung, tapi harus pakai Fn dulu. Nah, contoh seperti ini ya, tekan F6. Nah, muncul seperti ini, muncul insert keyframe-nya. Nah, ada langkah yang kedua, yang tadi itu langsung ya. Nah, langkah keduanya kita klik di frame, lalu klik kanan, insert keyframe. Nah, sama dia, sama bentuknya ya. Tapi yang cepatnya adalah tekan F6. Kalau sudah, sekarang kita langkah berikutnya ya. Yang pertama tadi bikin objek, yang kedua tentukan frame, yang ketiga tekan F6. Kalau sudah, langkah berikutnya pindahkan objek. Nah, contoh seperti ini, klik tahan, tarik. Nah, pindahkan objek ke sini. Nah, kalau sudah dipindahkan objek, langkah berikutnya klik di antara frame. Oke.
klik di antara frame. Nah, klik di sini ya. Nah, kalau sudah diklik di antara frame, kita buka properties di bagian bawah ini ya. Nah, pastikan dulu kita ngeklik di antara frame. Boleh 10, boleh 15, boleh 20. Pokoknya di antara frame dan ada warna merah warna hitamnya. Nah, dan pastikan twin ini aktif ya. Twin aktif, nonnya bisa diakses. Nah, kalau terkadang itu tidak bisa diakses, maka kita harus klik lagi di antara frame-nya. Nah, kalau sudah diklik, yang non ini kita ganti menjadi shape. Oke. Kalau sudah, nah kita bisa lihat, bisa tarik. Ini kan ada merah di sini ya, bisa tarik. Atau kita mau ngelihat, tekan enter saja. Nah, tuh seperti itu animasi kita yang pertama. Lalu kita lanjutkan animasi berikutnya ya. Kita lanjutkan frame kelipatan maka 60 ya. Tentukan frame. Nah, kita objeknya sudah ada, maka masuk langkah kedua, tentukan frame, kemudian tekan F6 ya. Tekan F6. Oke, seperti ini ya. Lalu langkah berikutnya, pindahkan objek seperti ini ya. Nah, lalu langkah berikutnya klik di antara frame ya. Nah, lalu pada properties nonnya ganti menjadi shape. Oke. Nah, kalau kita mau melihat animasinya, Anda bisa tekan enter saja ya, enter. Nah, enter. Nah, atau kalau mau melihat movie-nya, maka tekannya adalah Ctrl Enter. Oke, nah seperti itu dia bentuk animasi sederhana kita. Jadi ada pantulan ya. Nah, frame by frame. Oke. Nah, kalau sudah, kita lanjutkan ya, kita close yang ini. Nah, kita lanjutkan. Oke. Langkah berikutnya setelah 60 frame 90, karena kita kelipatan ya, maka tentukan frame 90, tekan F6 ya, kemudian tarik ya, tarik objeknya ke bawah. Ingat, kita pastikan selection tool, jangan sampai salah-salah. Selection tool, klik di antara, kemudian propertiesnya non ganti ke shape ya. Lalu langkah berikutnya kelipatan ya, setelah 90 ya, kemudian kita cari lagi kelipatannya di sini ya. Oke, nah kalau sudah, tekan F6. Nah, kita cari lagi bola tadi. Nah, atau kita jadikan di tengah-tengah saja, Ctrl 2. Nah, tuh ya. Kita pindahkan objek. Pindahkan objek, klik di antara frame, lalu tekan shape. Nah, untuk melihat movie, kita tekan Ctrl Enter. Langkahnya pada dasarnya sama, itu saja. Apapun bentuk animasinya, langkahnya tetap sama. Nah, sama seperti iklan teh botol ya, apapun makanannya, maka minumnya tetap teh botol sosro gitu ya. Nah, Ibu bercanda. Oke, nah itu yang untuk animasi dasar sederhana ya. Nah, ini untuk membuat objek dasar sederhana. Nah, sekarang langkah yang berikutnya ya, kita bikin animasi animasi teks ya, animasi teks. Oke, kita buka file baru, tekannya adalah Ctrl N ya. Nah, kalau tidak muncul contoh ini ya, kita klik dulu baru Ctrl N lalu enter. Nah, ini kerja kita yang kedua, ini kerja kita yang ketiga. Nah, animasi teks itu berbeda pula ya. Nah, contoh di sini kita ambil sebuah teks, klik di sini ya. Kemudian bikin nama ya, Adistri Maduna ya. Nah, kalau sudah, kembali lagi ke
selection tool. Ingat, setelah bekerja membuat objek, kembalikan ke selection tool. Ya. Nah, lalu kalau sudah, ya kita tentukan frame, contoh frame 40 di sini ya. Nah, klik frame 40, lalu tekan F6, ya. Tekan F6. Nah, kalau sudah, itu langkah 1 buat objek. Langkah kedua tentukan frame, lalu tekan F6, langkah 3, langkah 4 pindahkan objek. Ya, kita pindahkan objek seperti ini ya. Nah, pindahkan objek. Kemudian ya, kalau sudah dipindahkan objek, klik di antara, lalu twinnya kita ganti ke motion karena berbeda. Kalau tadi objek dasar pada filenya, kalau sekarang ini objek pada teks ya, jadi dia berbeda nih. Kalau kita mau melihat ya, oke. Nah, jadi ingat kalau mau menjalankan kita tekannya adalah Ctrl Enter ya. Nah, jadi Ctrl Enter. Oke. Nah, kalau sudah ya, nah kita bisa merubah tampilan ya. Nah, jadi kalau teks itu bisa kita rubah dia menjadi berputar. Nah, di sini ada rotate namanya. Kalau auto itu jalannya lurus. Nah, kemudian ada CW dan CCW. Kalau CW ya, kita lihat. Nah, ini searah dengan jarum jam. Ya, kalau yang CCW, oke, coba kita klik. Tuh, berlawanan dengan jarum jam. Oke, untuk melihatnya kita Ctrl Enter. Nah, ini untuk animasi ya. Nah, sekarang demikianlah pertemuan kita yang pertama ini ya. Nah, untuk selanjutnya nanti ada video ya, silahkan Anda lihat materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.